Maklumat Kapolda Metro Jaya telah dikeluarkan. Seruan agar menjaga ketertiban dan menghormati kepentingan umum merupakan kewajiban bagi siapapun. Ketua Umum P3 banding, silahkan, tidak ada yang menghalangi. Tapi di dalam keputusan petun, meskipun perkara itu masih berjalan, Menkumham wajib hukumnya melaksanakan keputusan tersebut untuk mensahkan muktamar Jakarta. Ketua Umum P3 hasil Muktamar Jakarta Jan Faridz meminta Kemenkumham melaksanakan putusan PT UN mengesahkan kepengurusannya dan mencabut kepengurusan Romahur Mursi. Selamat malam pemirsa, maklumat atau seruan menjaga ketertiban sudah dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya. Sudah seyogyanya pula jika diikuti seruan perdamaian dari semua tokoh-tokoh agama di negeri ini. Sementara konflik P3 kini memasuki babak baru dengan dikabulkannya gugatan Jan Faridz oleh PT UN. Inilah dua topik dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asha. Maklumat berisi seruan menjaga ketertiban dan menghormati kepentingan umum telah dikeluarkan oleh polisi. Kini maklumat atau seruan perdamaian dan menjaga kerukunan umat beragama ditunggu untuk diserukan oleh MUI dan tokoh-tokoh agama yang lain. Maklumat Kapolda Metro Jaya telah disebar yang menyerukan agar seluruh masyarakat yang hendak berunjuk rasa tidak anarkis, provokatif, apalagi mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah. Maklumat Kapolda ini juga menyatakan jika terjadi pelanggaran aturan terkait penyampaian pendapat akan ditindak tegas. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Menguatkan pernyataan Kapolri, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan informasi terkait rencana makar telah banyak beredar di media sosial. Pihaknya juga telah mengumpulkan semua informasi dan berkoordinasi dengan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah yang mengacu pada hukum. Kapolri ngomong pun ya di media sosial kan sudah begitu gencar lah. Yang maksud kemudian Kapolri ketinggalan informasi. Rencana unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember terkait dengan proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama saat ini dinilai tidak relevan lagi. Karena aspirasi para pengunjuk rasa termasuk MUI sudah terpenuhi. Dan yang perlu juga catatan bahwa proses masalah Pak Ahok ini tidak ada kaitannya. Jadi pernyataan pendapat keagamaan Majelis Ulama tidak ada kaitannya karena tidak ada hubungannya dengan karena beliau orang Cina, etnis tertentu, atau karena agama Nasrani, atau karena ada pilkada. Jadi seperti ditegaskan oleh Pak Kapolri, memang itu masalahnya masalah hukum semata-mata. Unjuk rasa memang hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi. Namun segala antisipasi telah disiapkan agar tidak berujung pada kekerasan dan upaya makar seperti yang dikhawatirkan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, maklumat Kapolda Metro Jaya berisikan peringatan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan haknya untuk berunjuk rasa agar memperhatikan ketertiban dan menghormati kepentingan umum.
Pemirsa, isi maklumat Kapolda Metro Jaya jelas menyerukan larangan provokasi bersifat anarkis maupun SARA. Kapolda juga menyerukan ancaman pidana bagi siapapun yang melakukan upaya makar terhadap presiden maupun wakil presiden. Unjuk rasa lanjutan dianggap sudah tidak relevan, pasalnya proses hukum terhadap Ahok terus berjalan, termasuk pemanggilan sejumlah saksi hari ini. MUI pun juga sudah menyerukan unjuk rasa kasus Ahok sudah tidak esensial lagi dan demo lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bila sudah ada maklumat perdamaian dari kedua lembaga ini, haruskah demo tetap dilanjutkan? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Pak Awi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Kemudian ada Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Pak Yusnar Yusuf. Pak Yusnar, Assalamualaikum. Ada juga Zuhairi Misrawi Gusmis, intelektual muda NU. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Awi terlebih dahulu dengan adanya maklumat Kapolda Metro Jaya, Pak Awi, terutama terkait dengan ketertiban umum dan mengganggu fungsi jalan raya. Apakah artinya demonstrasi dan juga aksi 2 Desember nanti tidak diperbolehkan digelar di jalan-jalan protokol, terutama di Bundaran Hotel Indonesia, Pak? Ya, memang demikian Mas Rory ya. Kita mengatur maklumat ini karena memang sebelumnya kita ada informasi-informasi yang masuk ke kita bahwasanya mereka akan melakukan demo pada 2 Desember itu mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI sampai Tamrin ya. Tentunya itu akan mengganggu ketertiban umum. Makanya kita ingatkan kembali, makanya kita secara preemptif Bapak Kapolda membuat maklumat MAK nomor 04 Romawi 11 2016 itu dengan maksud mengingatkan kembali pada masyarakat ini loh bahwasanya kita tidak melarang terkait dengan demo. Demo sudah ada tempat-tempatnya kok di Jakarta sudah ditentukan. Tapi menurut pengunjuk rasa dengan masa yang diperkirakan, kabarnya mencapai 3 juta orang, Masjid Istiqlal tidak cukup untuk menampung jumlah sebanyak itu, Pak Awi. Ya, buktinya kan itu kan belum masih perencanaan kan. Tentunya kita juga memberikan ruang untuk mereka di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Namun demikian upaya-upaya itu kita juga ingatkan kembali bahwasanya kita tidak melarang demo, tetapi jangan sekali-kali melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sebelum saya beralih ke narasumber lain, bagaimana bila ternyata para pendemo tidak mengindahkan maklumat dari Kapolda? Ya, Bapak Kapolda kan sudah menyampaikan bahwasanya kita akan melakukan penegakan hukum yang terukur dan tentunya kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Termasuk pembubaran, Pak Awi? Ya, memang karena beberapa waktu yang lalu ternyata ya banyak hal-hal yang kita kesepakati bersama, baik itu Korlap maupun dengan kepolisian, dengan unsur pemerintah yang lainnya, ternyata mereka juga bahan prestasi ya tidak mengindahkan kesepakatan-kesepakatan yang kita telah sepakati bersama, sehingga Bapak Kapolda dalam evaluasinya juga menyampaikan tentunya kita ke depan akan kita lakukan penegakan hukum. Ini artinya walaupun ada sebagian pihak yang mengatakan akan tetap menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Sudirman, dan Tamrin, polisi akan membubarkannya. Kalau mereka tetap tentunya kita akan melakukan pencegahan-pencegahan. Upaya-upaya pencegahan itu tentunya kita mulai dari persiapan pembuatan rencana pengamanan. Tadi juga kita sudah melakukan namanya tactical floor game. Kita juga mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan yang akan terjadi di tanggal 2 nanti. Baik. Saya akan ke Pak Yusnar sekarang. Apa alasannya akhirnya MUI mengeluarkan ini 6 maklumat, Pak Yusnar? Salah satunya adalah untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus Ahok, Pak. Begini ya, Majelis Ulama Indonesia itu kan sebagai khadimul ummah, jadi melayani apa yang diperlukan oleh ummah dan menjaga agama itu ya. Agama itu jangan sampai cedera. Oleh sebab itu, sebagai khadimul ummah, kita menyerukan kepada masyarakat Islam harus menghitung baik buruknya, mudaratnya seberapa besar begitu. Kemudian baik buruk itu nanti diperhitungkan apakah nanti ini memerlukan demo lagi atau tidak. Tapi juga ini kan tidak terlepas daripada kaitannya apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini lewat kepolisian. Ya. Artinya bahwa ini kan belum terjadi. Ketika nanti terjadi, mungkin di situ nanti akan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pihak aparat hukum dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Baik. Saya akan coba membacakan ada beberapa poin, ada 6 poin, namun ini poin yang relevan begitu dengan aksi tanggal 2 ataupun tanggal 25 November. Yang pertama adalah himbauan agar menyalurkan aspirasi dengan saluran lobby.
kepada eksekutif, pengambil kebijakan, penegak hukum, dan juga legislatif, serta menggunakan saluran media, bukan turun ke jalan, begitu kan ya. Kemudian ada juga yang mengatakan apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta MUI mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum, kasus penistaan agama, serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan semangat kebinekaan dan NKRI. Ini artinya MUI juga mencium bahwa demo ini sudah tidak sejalan dengan niat awalnya, Pak. Tidak mencium, istilah yang mencium jangan digunakan mencium ya. Sebab Islam itu mengajarkan udhu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi memberikan peringatan, memberikan dakwah itu ya mau'izah hasanah yang baik gitu. Jangan buat yang tidak sopan, berakhlak baik lah. Itu kan ajaran Islam. Kalau ada misalnya pengurus MUI yang tidak mengindahkan maklumat ini, apa yang akan dilakukan? Itu kan masalah pribadi. Masalah pribadi. Kalau mengikuti di situ, Majelis Ulama Indonesia sudah menegaskan tidak memperbolehkan untuk membawa lembaga Majelis Ulama Indonesia itu dalam bentuk demonstrasi. Kita katakan demonstrasi. Kami tidak menyatakan demonstrasi sebetulnya. Dalam bahasa dakwah itu ya dakwah, memberi peringatan gitu ya kan. Demonstrasi bukan bahasa agama itu. Baik, kalau misalnya saja dua lembaga ini sudah mengeluarkan maklumatnya, apakah ini masih relevan masyarakat untuk turun ke jalan pada tanggal 25 November dan juga 2 Desember nanti? Akan kami tanyakan kepada Gusmis saat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News.